tindakan personal atau tindakan korporasi? Kalau OTT itu misalkan saja terkait, saya tidak tahu kaitannya ya, katakan saja terkait penyuapan, ya, pemberian sejumlah uang, apakah dia sebagai penerima atau dia sebagai pemberi, gitu ya. Selama soal penerimaan atau pemberian uang itu terkait dengan kegiatan dari perusahaan, jelas itu adalah tindak pidana korporasi. Teman Pak Win tadi, ya, pejabat BUMN. Tapi apakah dia sebagai pribadi yang bersangkutan walaupun itu arahan bisa dimintakan tanggung jawab? Bisa, Pak. Bisa. Jadi perusahaannya iya, yang bersangkutan juga bisa. Karena apa? Ya dia kan manusia. Dia harus menolak itu. Kalau dia melakukan, walaupun kamu kan alatnya perusahaan, ya sekalipun alatnya perusahaan, ya kamu juga manusia yang subjek hukum yang sehat, subjek hukum yang befuh, yang bisa dimintakan tanggung jawab, ya kamu harus bertanggung jawab juga, gitu ya. Jadi apa? Jadi itulah peran dia, harus menolak. Peran dia harus menyangkal itu, melawan itu. Kalau saya melawan nanti saya dipecat. Silakan buktikan, ya kan? Adakah keadaan yang bisa membebaskan dia? Misalnya situasi darurat, ya, dia terpaksa melakukan itu karena ada ancaman-ancaman. Nanti ada perhitungannya, proporsionalitas, subsidiaritas untuk menilai apakah dia bisa membebaskan diri berdasarkan daya paksa. Karena dia melakukan itu akibat daya paksa. Saya diancam. Kalau kamu nggak mau, dipecat. Nah, tinggal nanti diukur. Apakah pemecatan itu dianggap suatu keadaan yang proporsional atau tidak proporsional dibandingkan dengan perilaku dia mau menyerahkan uang, gitu loh. Nanti, nah kalau keadaan-keadaan itu tidak ada, cuma sekedar ya dia dibayang-bayang dia khawatir karirnya terhambat, dibayang-bayang dia, nah itu tidak bisa digunakan. Harus ada konkret, apakah itu ada keadaan memaksa atau tidak. Kalau ada, dia bisa dimaafkan, perusahaannya tetap dihukum, dianya dimaafkan. Orang yang memaksa dia, nah dia dijerat sebagai pidana. Sebagai orang yang namanya dalam bahasa hukumnya, orang yang menyuruh melakukan. Orang yang disuruhnya terpaksa dimaafkan, orang yang menyuruhnya akan dihukum sebagai pelaku tindak pidana. Ini menarik, Pak. Ya, menarik, dan kita memang prihatin juga, termasuk saya, teman-teman banyak yang prihatin juga terhadap beberapa kasus yang melibatkan BUMN yang kemudian memberi kesan kriminalisasi terhadap kebijakan. Misalnya yang dulu menghebohkan salah satunya kasusnya Merpati, ya, Pak siapa namanya, Nababan, ya. Begini, ya. Korupsi di Indonesia ini memang, Pak, beda sama korupsi di negara lain, ya. Kita ini ada pasal 2, pasal 3 ini yang kalau kita ngomongin korupsi di negara lain itu simple, bribery, suap menyuap, titik. Tapi kita ada pasal 2, pasal 3 yang seakan-akan itu bukan suap menyuap, tapi sebetulnya itu kan suap menyuap juga. Cuman caranya diputar, tidak dibuktikan suap menyuapnya, ya kan? Karena suap menyuapnya sukar dibuktikan, yang dicari ada melawan hukum, ada kerugian negara. Gitu kan? Melawan hukum, kerugian negara. Kemudian melawan hukumnya itu apa? Melawan hukumnya itu bertentangan dengan peraturan. Bahkan bisa juga peraturannya itu sekedar kebijakan perusahaan. Jadi kalau bertentangan dengan kebijakan perusahaan seperti yang di kasus Merpati, itu kan rencana anggaran perusahaan, RKAP, K-nya itu apa ya? Rencana. Ya, yang dilanggar kan RKAP. RKAP-nya tidak ada rencana untuk menyewa pesawat. Kemudian Dirut memutuskan untuk menyewa pesawat. Terus pengadilan menganggap bahwa itu kan rencana, kamu melanggar rencana itu melawan hukum katanya, ya. Itu kan dulu kita bikin rencana, keadaan berubah. Kalau keadaan berubah kan strateginya masa tetap aja. Kalau strateginya tidak berubah, misalnya kayak sekarang, kita sudah bikin rapat, kita sudah bikin rencana, ada COVID-19. Terus direktur tidak mau merubah, ya, lempeng pada rencana sebelumnya. Kan dianggap orang bego dan dianggap bisa menghancurkan perusahaan malah. Ya. Tapi kalau itu kemudian dikriminalisasi, ini berbahaya.
Oleh karena itu kemudian bisa nggak? Ya, nggak bisa lah harusnya. Ya, bukan itu. Di Undang-Undang PT sudah ada ketentuannya, ya, bagaimana membebaskan tanggung jawab dari pimpinan, ya kan? Kalau itu merupakan business judgment. Di dalam kasusnya Pak Nababan, dia mengajukan argumen itu, ya, tapi oleh pengadilan ditolak. Argumen itu karena tadi dilanggar RKAP katanya, ya, terus dilanggar soal pembayaran tanpa letter of credit, ya, harusnya diamankan lewat letter of credit, ini kok nggak diamankan. Tetapi dalam kasusnya Ibu Karen, yang saya dengar saya baca di media, saya belum baca putusannya karena saya coba cari putusannya di webnya Mahkamah Agung, belum di upload, ya. Katanya itu berdasarkan Undang-Undang PT, bahwa ini adalah satu risiko bisnis, dan menurut saya harusnya ya itu memang tidak boleh harusnya kan kalau memang ada kickback, buktikan saja ada kickback atau tidak. Kalau ada kickback, mau apapun, mau benar sekalipun, mau menguntungkan sekalipun, silakan dijerat berdasarkan ada kickback. Artinya pakai pasal penyuapan. Nah, ininya enggak dicari-cari ke pasal yang lain, ya, seringkali akhirnya ini membahayakan BUMN, yang menyebabkan BUMN menjadi tidak bisa atau apa, ya, mungkin kalah bersaing sama swasta karena selalu takut ini, takut itu. Kan kalau BUMN yang nggak berkembang, yang rugi negara. Ya, negara kita pengen dapat penghasilan dari BUMN, dan juga membahayakan para direksi BUMN yang hidupnya selalu di ujung tanduk. Salah-salah katanya mau kalau mengambil kebijakan nggak berani, akhirnya ya udah, yang penting mah lancar-lancar aja, biasa-biasa aja. Maka direktur yang kreatif masuk penjara, direktur yang tidak kreatif ikuti aja aturan sekalipun untungnya nggak ada, itu yang aman. Nah, ini jelas-jelas pemidanaan terhadap korporasi, pemidanaan terhadap penegakan terhadap kasus korupsi yang akhirnya menurut saya ini bertolak belakang dari tujuan. Ya, ini sama sekali bahkan saya katakan mengkhianati tujuan dari pemberantasan korupsi. Bukan itu pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, jeratlah yang korup. Bukan menjerat orang-orang yang dengan itikat baik berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada bangsanya bahkan. Ya, orang-orang yang berani mengambil resiko. Ya, bisnis kan selalu ada resiko, seperti tadi saya baru dengar bahwa di bidang perkebunan juga resikonya tinggi. Ya, nah, Ibu Karen di Pertamina kan lebih tinggi lagi memang. Bayangin sesuatu yang tidak terlihat digali-gali, dibor-bor. Kalau setiap dibor ada, katanya semua perusahaan minyak untungnya gede sekali. Dan kalau dibor nggak ada itu katanya ya memang sudah biasa. Mungkin begitu pula dalam kaitan dengan perkebunan, dan mungkin juga dalam kaitan dengan BUMN lainnya, misalnya, ya, pabrik obat apa yang mungkin, ya, melakukan riset, melakukan investasi untuk soal-soal tertentu yang belum tentu. Jadi kalau BUMN rugi, ya tidak selalu berarti ada kerugian negara. Oh, tinggal dicari nih, ada nggak melawan hukumnya. Ya, kasus-kasus di BUMN ini aneh-aneh. Ini saya ada teman direktur BUMN akhirnya meninggal, Pak. Dan tragis, sebelum meninggal itu beliau sakit dulu, dan saya kira sakitnya terkait dengan mental beliau, ya. Dia di BUMN bekerja, dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena menguntungkan. Siapa yang diuntungkan? BUMN-nya. Jadi, saya bilang menguntungkan BUMN kan menguntungkan negara. Jadi gimana? Apakah menguntungkan BUMN itu terus dihukum dianya? Kan dia bekerja untuk kepentingan BUMN. Ini bukan suap, Pak. Nggak ada suap-suapnya. Yang pelapornya BUMN yang lain. Ini BUMN sama BUMN. Jadi yang katanya yang diuntungkan BUMN-nya dia, yang dirugikan BUMN-nya yang lain. Ya, cuma kenapa jadi kasus korupsi? Ya. Tadinya dibebaskan. Kemudian dikasasi, dijatuhkan hukuman di Mahkamah Agung. Ya, dia mesti menjalani pidana. Selesai menjalani pidana, sudah jadi orang yang berubah. Secara mental dia berubah, tidak lama kemudian meninggal. Ya, tragis. Ya, saya juga sedih itu mendengar. Tapi ya inilah realita yang kita sama-sama harus perbaiki untuk kemajuan, untuk perbaikan.
Kalau kita bicara tindak pidana korporasi, maka memang bisa menjerat pengurus. Bisakah menjerat pemegang saham? Pemegang saham itu pada dasarnya bisa, mungkin, ya. Tapi nanti tentu syaratnya apa? Pengurus juga bisa, mungkin, syaratnya apa? Pada dasarnya apa? Pengurus itu ada undang-undang yang sudah menegaskan pengurus mana yang bisa dijerat, yaitu pengurus yang memimpin perbuatan. Jadi memimpin perbuatan itu maksudnya dia memimpin si perbuatan pidana itu, memimpin si tindak pidana itu, ya. Atau yang memerintahkan perbuatan, ya. Itu ada undang-undang yang di dalam undang-undangnya tegas mengatakan begitu. Di dalam undang-undang tipikor tidak ada statement itu. Tetapi tidak berarti bahwa kalau nggak ada berarti nggak bisa. Nggak ada berarti bisa, dan bahkan mungkin bisa lebih luas daripada itu, ya. Tentang pengurus siapa saja yang bisa dilibatkan. Pada dasarnya adalah yang bisa dilibatkan adalah semua pengurus yang terlibat dalam tindak pidana. Terlibat itu bagaimana? Bisa terlibat yang memimpin perbuatan, bisa terlibat yang memerintahkan perbuatan, bisa juga terlibat yang membantu tindak pidana. Jadi kalau dalam bahasa ada undang-undang yang menyebutkan pengurus yang ikut campur di dalam tindak pidana, gitu ya. Itu yang bisa diminta. Jadi tidak setiap pengurus. Pemegang saham bagaimana? Ya sama, pemegang saham juga. Pemegang saham yang terlibat di dalam tindak pidana tentu bisa dijerat. Misalnya pemegang saham yang mengarahkan perbuatan, pemegang saham yang membantu perbuatan. Tetapi kalau pemegang saham yang tidak tahu menahu, apalagi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah go public, terus kita juga ikut beli saham misalnya, ya. Saya misalnya kan bisa saja beli sahamnya Garuda, beli sahamnya Wika, gitu kan. Tetapi saya ya tentu tidak bisa dijerat. Karena apa? Saya tidak terlibat di dalam tindak pidana itu, bahkan tidak tahu menahu, karena saya hanya membeli di pasar saham. Jadi pemegang saham yang terlibat tentu bisa dipidana, pengurus yang terlibat tentu bisa dipidana. Bagaimana kalau jumlahnya banyak? Secara hukum sebetulnya semua yang terlibat bisa dijerat. Memang di dalam praktek seringkali akhirnya yang partisipasinya menonjol yang dijerat, ya. Kalau kita lihat di dalam kasus-kasus yang ditangani KPK misalnya, ya, yang peran-perannya signifikan, menonjol di dalam kejahatan itu, biasanya mereka yang kemudian dijerat. Sekalipun sekali lagi, secara hukum prinsipnya semua yang terlibat praktek seringkali hanya menjerat mereka-mereka yang signifikan, menonjol di dalam keterlibatannya dalam tindak pidana itu. Kalau pemiliknya apalagi mengarahkan, ya sudah jelas itu tindak pidana korporasi dan pemiliknya juga bisa dijerat. Ya, pemiliknya juga sekali lagi bisa dijerat. Kalau memang ada bukti, pemiliknya kan nanti dalam hal ini kan, jadi kalau dia tidak ada dalam jajaran pengurus, ya, maka dia bisa dijerat lewat tadi beneficial owner, ya. Dia sebagai penerima manfaat karena dia yang diuntungkan pada akhirnya. Dan dia jelas misalnya mengarahkan. Terlepas dari dia kenal atau tidak kenal penguasa, dia nggak kenal pun bisa dijerat. Apalagi kalau dia mengenal, dan kalau mengenal itu, nah memang nanti sekarang kita nih Pak belum punya pasal memperdagangkan pengaruh. Tapi di dalam konvensi anti korupsi yang kita sudah ratifikasi, di sana dikenal tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh. Itu bisa juga nanti terkait dengan kejahatan memperdagangkan pengaruh. Kalau sekarang itu tidak bisa, baru dijeratnya terima uang atau tidak. Kalau dia terima uang, dia pejabat negara, pejabat publik, maka bisa dijerat berdasarkan pasal-pasal suap.
Saya kira ini pertanyaan yang sangat baik, ditanyakan banyak orang, ya, ditanyakan juga ilmuwan juga seringkali mempersoalkan soal ini, ya. Penelitian saya pertama 30 tahun yang lalu itu soal ini, sebenarnya juga ada kesimpulan yang saya menyebutkan bahwa dalam kesimpulan saya salah satunya itu saya katakan bahwa saya bilang pemindahan terhadap korporasi itu menurut saya tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Tapi ini jawabnya nggak sederhana begini, nanti kompleks. Ya, pertama, kesimpulan saya tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Tidak mutlaknya itu begini, salah satu tujuan dari memidana korporasi adalah soal pertimbangan keadilan. Dalam kajian saya dulu, saya katakan bahwa kalau keadilan sudah bisa dicapai tanpa perlu memidana korporasi, untuk apa kita mesti pemidana korporasi? Kalau keadilan sudah bisa dicapai. Karena kita tahu bahwa memidana korporasi punya ekses negatif. Bahkan tadi perbankan bukan cuma memidana yang tidak bersalah, tetapi multiplier efeknya barangkali ya. Kemudian kesini, akibat macam-macam. Karena bisa saja institusi-institusi keuangan bereaksi tidak proporsional. Ya, sebetulnya nggak usah takut, tapi dia reaksinya tidak proporsional, akibatnya bisa mengacaukan itu semua. Atau konsumen tidak proporsional. Oleh karena itu saya mengatakan, kalau memang bisa, udahlah, jangan pidana korporasinya. Pemidana korporasi hanya kalau keadilan nggak bisa dicapai, baru kita masuk ke korporasi. Tetapi bagaimana mengaturnya dalam peraturan? Ya kan? Ini kan masalah. Kan kita tidak mungkin mengatur dalam peraturan dikatakan begini-begini. Nanti penegak hukum suka-suka menilai gitu ya. Satu bilang, ini nggak perlu. Satu bilang, ini perlu. Jangan-jangan untuk perlu nggak perlunya terkait korupsi lagi. Sehingga di peraturan, apa yang dikhawatirkan nggak ada rule-nya, Pak. Seakan-akan bisa tabrak begitu aja. Disinilah saya katakan pentingnya memang kebijakan policy penegakan hukum ya dari lembaga-lembaga, dari institusi-institusi. Memang penegakan hukum pada akhirnya kan harus dipimpin oleh orang yang sangat paham dan sangat bijak. Jangan sampai tadi faktor kemanfaatan. Bukannya menimbulkan kemanfaatan malah kebangkrutan BUMN. Kan bunuh, ya tadi saya katakan bumerang, ini bunuh diri. Tetapi prinsip ini menurut saya ya, harus dikembang atau pembicaraan diskusi semacam ini harus disampaikan kepada para penegak hukum. Ingat loh, apa dampak dari bahaya dari itu memidana korporasi? Kita tidak bisa berharap reaksi-reaksi yang proporsional. Bisa saja ada reaksi-reaksi yang tidak proporsional. Sehingga bisa menghancurkan perusahaan itu secara keseluruhan. Apakah BUMN maupun bukan BUMN. Yang pada akhirnya membahayakan perekonomian. Ya, jadi ini harus proper. Di samping tentu stakeholder itu juga harus didewasakan. Ya, supaya reaksinya proporsional. Misalnya, masa gara-gara ada lawyernya BUMN nyogok, terus perbankan menghentikan kredit, kan keterlaluan gitu ya. Apa itu kan reaksi yang tidak proporsional. Ya, itu jadi serba salah. Jadi ini memang saya katakan art, Pak. Ya, saya nggak bisa kasih jawaban. Wah, harus dipertimbangkan. Harusnya begitu, Pak. Harusnya dipertimbangkan. Ya, tetapi tidak ada yang bisa memaksakan bahwa itu harus dipertimbangkan. Tetapi sebagai penegak hukum yang bijak, hendaknya itu dipertimbangkan. Ini sama, Pak. Ya, dulu saya terlibat banyak dalam soal-soal penegakan hukum kaitan sama anak. Kapan anak itu perlu dijerat atau tidak perlu dijerat? Sama kan? Ya. Nggak semua anak perlu dijerat. Bayangkan kalau semua anak perlu dijerat sebelum dimasukkan ke penjara. Apa penjara itu betul bisa memperbaiki anak itu? Ya. Ini kan perlu pelatihan, perlu kedewasaan, perlu
perlu pemahaman. Oleh karena itu dididiklah penegak hukum khusus untuk menangani anak. Nggak boleh sembarangan. Namanya penyidik anak, namanya jaksa anak, namanya penuntut umum anak gitu. Kalau hakim anak, kalau nggak boleh Pak. Dia hanya boleh diadili oleh hakim anak. Dia hanya boleh disidik oleh penyidik anak. Nah, menurut saya dalam kaitan dengan ini juga harusnya juga ya disidik oleh penyidik yang certified bahwa dia layak untuk menjadi penyidik korporasi. Karena diperlukan pemahaman, pengetahuan ekonominya harus wawasannya ya makro, ya tidak bisa wawasannya cuma mikro, harus punya wawasan ekonomi makro. Apa efeknya ini, apa ya, market mesti juga diperhatikan gitu ya. Apakah keadilan bisa dicapai atau tidak? Kalau sanksi itu korporatnya hanya denda, Pak. Dendanya berapa? Ya dendanya maksimal. Ada aturannya tergantung pasal yang dilanggarnya. Termasuk kalau dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi, pembayaran pidana tambahan berupa uang pengganti. Uang pengganti itu berapa? Sementara ini aturannya, pembayaran uang pengganti itu sebesar keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi kalau perusahaan itu mendapatkan keuntungan 10 miliar dari tindak pidana itu, maka dia mesti mengembalikan 10 miliar itu plus pidana dendanya. Kalau sekarang itu dalam kaitan dengan tipikor, ketentuannya menurut saya relatif rendah. Ya. Undang-undang pencucian uang bisa memberi sanksi sampai 100 miliar. Tetapi kalau kita ukur dalam kaitan dengan kejahatan tindak pidana korporasi, 100 miliar itu juga termasuk rendah. Kemarin dalam satu webinarnya KPK di mana saya juga ikut gitu, ada pembicara dari KPK-nya Thailand, dia menyampaikan di Thailand itu sanksinya, aturannya 2 kali dari keuntungan. Jadi kalau kejahatan itu memberikan keuntungan 100 miliar, dendanya 2 kali lipat. Kalau di kita enggak, mengembalikan sebesar yang dia terima. Di KUHP baru ada sanksi-sanksi tambahan yang macam-macam, termasuk nggak boleh partisipasi. Kan ada juga tuh sebetulnya di dalam UNCAC kalau nggak salah diatur kemungkinan suspend untuk bisa partisipasi dalam tender misalnya ya. Tapi sampai sekarang itu kita belum ke sana ya. Tentu kalau korporasi kan tidak mungkin dipidana badan. Yang bisa dipidana badan kan orangnya. Jadi si A, pelaku materialnya dan orang-orang yang terlibat bisa dipidana badan. Korporasinya hanya bisa dipidana denda. Bisa nggak di switch? Nah ini harusnya nggak bisa. Kalau korporasi nggak bayar, bisa nggak dialihkan menjadi pengurus yang harus bayar? Harusnya nggak bisa. Tetapi ada undang-undang ya, yang memungkinkan itu, Pak. Ini saya juga waduh, saya bilang ini ada undang-undang yang kejam sekali. Kalau korporasi yang tidak bisa bayar, itu di-switch ke kekayaan dari pengurus. Menurut saya nggak fair. Tapi ada undang-undang yang mengatur begitu. Ya, yang memungkinkan seperti itu. Bahkan juga macam-macam. Memang undang-undang kita terkait dengan tindak pidana korporasi ini masih simpang siur. Satu undang-undang mengaturnya begini, mendefinisikannya begini, undang-undang yang lain mengaturnya begini, mendefinisikannya lain lagi. Misalnya di lingkungan hidup itu penyebutannya saja bukan korporasi, nyebutnya badan usaha. Hanya badan usaha yang bisa dihukum. Kalau bentuknya bukan badan usaha, nggak bisa untuk lingkungan hidup. Ya, itu ada undang-undang lain yang menyebutnya dengan korporasi. Gitu. Jadi ini memang masih belum seragam. Nanti seragamnya kalau KUHP kita yang baru diundangkan. Itu menjadi seragam karena ya itulah definisi-definisi, aturan-aturan yang akan berlaku secara umum. Dalam hukum pidana daluarsa itu dikenal, Pak. Tergantung berapa ancaman pidananya. Tapi kurang lebih kalau tipikor itu daluarsanya 18 tahun. Pak. Kalau sudah 18 tahun sudah tidak bisa dituntut. Tapi kalau belum 18 tahun ya
Itu pada umumnya tipikor, sebagian tipikor mungkin bisa lebih kecil. Kalau dia sudah pensiun, tidak pengaruh Pak. Mau pensiun, mau belum pensiun. Karena kalau dia dijeratnya secara pribadi, itu nggak ada urusannya sama pensiun. Yang dijerat kan dianya sebagai pribadinya. Perusahaannya bisa dijerat juga kalau kejahatan itu dilakukan memenuhi syarat sebagai yang tadi saya jelaskan, sebagai tindak pidana korporasi. Korporasinya dijerat, dianya dijerat sekalipun yang bersangkutan sudah pensiun. Oleh karena itu, jangan melakukan. Karena kalau melakukan, ya kita dihantui terus. Kebayang nggak sudah pensiun, kita masih dihantui oleh tanggung jawab pada kegiatan pada waktu kita belum pensiun. Waktu pensiun harusnya menikmati, menimang cucu, ya, ini boro-boro, ini berurusan dengan pengadilan, harta bisa terkuras karena sudah tidak ada penghasilan, kita mesti berhadapan dengan masalah hukum, dan belum tentu perusahaannya mau ikut membantu, membiayai. Tapi seingat saya ketentuan di BUMN kan kalau dinyatakan bersalah, nggak boleh, harus ditanggung sendiri. Hanya kalau bebas itu bisa diklaim ke perusahaan. Jadi ini soal pensiun. Nah, kemudian soal tadi direktur keuangan, ya ada yang korporasinya dituntut, ada yang korporasinya tidak dituntut, hanya dianya yang dituntut. Memidana korporasi memang tidak mutlak. Ada yang mau dipandang perlu untuk menjerat korporasinya, ada yang dipandang tidak perlu menjerat korporasinya, tapi keadilan sudah bisa dicapai. Jadi keadaan semacam itu memang selalu bisa terjadi. Tetapi yang tidak mungkin adalah yang satu menjerat hanya korporasinya, yang satu hanya menjerat pengurusnya. Itu tidak mungkin. Pelaku material itu selalu pasti dijerat. Tanggal sekarang apakah pelaku material plus korporasi atau hanya pelaku material saja. Tetapi pelaku material itu pasti harus dijerat. Hampir tidak mungkin, sekalipun secara hukum, secara teori itu mungkin, tapi dalam praktek itu tidak mungkin. Tadi, bahwa yang dijerat misalnya hanya korporasi, tetapi pelaku materialnya tidak ada yang dijerat dalam tindak pidana korupsi. Belum pernah ada, ya, dan rasanya tidak mungkin. Sekalipun sekali lagi, secara teori bisa nggak? Secara teori sih ya bisa aja. Ini memang kan internal audit nih selalu dalam apa ya, dalam resiko, dalam bahaya gitu ya, karena jangan-jangan dituduh terlibat gitu ya dalam kejahatan, karena kok bisa nggak ketahuan. Rekomendasi-rekomendasi setiap bentuk kecurigaan yang memang secara keilmuan ya itu patut, tidak boleh ditutupi dan wajib di follow up. Soal pimpinan nanti memfollow up atau tidak, mendrop atau tidak, itu urusan yang lain. Tetapi ini adalah langkah mengamankan auditor, ya, supaya dia sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan mengambil kebijakan sendiri dengan ini jangan, ini nggak usah lah, ini. Ingat, auditor bukan pengambil keputusan, bukan pengambil kebijakan, ya, pengambil kebijakannya pimpinan. Pimpinanlah yang harus disodorkan data yang apa adanya, silahkan pimpinan mengambil keputusan. Jadi pertama, secara keilmuan itu harusnya apa? Ya jalankan, gitu ya, laksanakan. Nah, kalau sekarang ada rekomendasi yang di drop dan kemudian ternyata itu membawa persoalan, ya kan? Nah, apakah berarti pimpinannya itu akan terlibat di dalam kejahatan itu? Belum tentu juga, ya. Sepanjang tindakan mendrop rekomendasi itu, ya, masuk akal, ya, masuk akal sesuai dengan budaya korporasi sehat, gitu, ya, bukan soal sesuai budaya korporasi yang kriminal, tapi kalau perusahaan yang sehat, kalau begini-begini, apa langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan, mendrop itu wajar, maka dia bisa juga mengamankan dirinya lewat itu. Tetapi kalau auditor yang melakukan, auditor nggak boleh melakukan itu, ya, karena bukan pimpinan. Pimpinanlah yang melakukan. Jadi tindakan mendrop itu tidak selalu menjadi terlibat. Kalau ternyata dropnya itu akibat dari
ikut ambil bagian, mendapat keuntungan, apa, ya itu sih nggak usah ditanya ya. Artinya jelas pimpinan akan terseret di dalam tindak pidana itu. Nah sekarang tindak pidana itu menjadi tindak pidana korporasi atau bukan? Bisa ya kalau eh, kejahatannya memenuhi syarat-syarat tadi ya, untuk dan atas nama korporasi, berada di dalam lingkungan korporasi, memberikan keuntungan kepada korporasi. Maka kalau dipenuhi semua itu, maka selain yang dipidananya adalah pimpinan yang bersangkutan sebagai pribadi, korporasinya juga punya peluang untuk dijatuhi pidana. Nah, kalau kita bicara ketentuan mengenai tender kan sebetulnya wajib ya diikuti ya, dan tidak bisa, kalaupun dikecualikan sudah ada rambunya ya. Dalam hal apa? Misalkan barang khusus atau situasi darurat atau apa yang menjadi kriteria untuk bisa penunjukan. Kemudian juga ada aturan mengenai maksimal berapa nilainya ya, kontrak dan sebagainya. Nah, kalau itu memang dilanggar, terus pembenarannya adalah revenue, boleh nggak? Nah, ini saya cerita sedikit dulu. Di dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi, ya sebetulnya juga ada norma-norma yang bisa digunakan untuk membenarkan satu kebijakan yang melanggar aturan, tapi dibenarkan. Norma yang sementara ada di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu ada 3 persyaratan. Pertama adalah negara tidak dirugikan. Ada nggak kerugian negara akibat dari kebijakan yang melanggar itu? Terus kemudian si pelakunya dapat untung atau enggak? Dapat manfaat atau enggak? Kalau pelakunya dapat manfaat, pasti kena. Tapi kalau pelakunya nggak dapat manfaat, udah 2 sudah lolos. Satu lagi, ya, apakah kepentingan umum dilayani atau tidak? Ya, apakah kepentingan masyarakat, kebijakan itu bermanfaat atau tidak buat kepentingan masyarakat, kurang lebih begitulah ya. Kalau itu juga terpenuhi ya dari kebijakan itu, maka sekalipun perbuatannya itu melanggar peraturan tetapi bisa dibenarkan. Itu namanya, disebutnya ajaran melawan hukum material dalam fungsi negatif ya. Tetapi mengikat enggak prinsip itu digunakan untuk setiap kasus? Nah ini ya, ini kan adanya di jurisprudensi Mahkamah Agung. Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi kalau enggak dipakai prinsip ini, wah orang bisa di sana dipakai. Tapi nanti di KUHP yang baru ya, itu sudah diatur prinsip kayak ginian ya, sudah diatur bahwa ajaran melawan hukum material itu harus dipakai gitu ya, harus digunakan pendekatan semacam itu. Itu untuk melindungi pejabat-pejabat yang melakukan kewenangan-kewenangan diskresioner, tetapi betul-betul untuk kebaikan. Nah, oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang ya terkait COVID-19, sebetulnya dibuat peraturan kan, undang-undang COVID itu, Perpu COVID tahun 2020. Tapi rumusannya itu dengan mengatakan kalau itu dilakukan untuk itikat baik gitu ya, dengan itikat baik. Nah maksudnya itikat baik ya gitu-gitu tadi ya, norma-norma tadi kan itikat baik. Saya nggak ngambil untung, negara diuntungkan, kepentingan masyarakat juga terlayani. Tetapi kalau ada salah satu dari 3 itu tidak terpenuhi, dia bisa kena itu pasal korupsi. Ya, jadi pimpinan harus diberi masukan, Bapak, kalau Bapak mau ngambil kebijakan begini-begini, hati-hati Pak, hati-hati itu prinsipnya begini-begini. Tapi juga jangan takut, karena juga kalau takut, kadang-kadang jadi harusnya dapat untung gede, harusnya negara keuntung, jadi enggak gitu ya. Itu juga enggak benar. Harus berani juga, tapi keberaniannya didampingi dengan pendapat hukum apa, supaya kalau terjadi sesuatu kita bisa sebutkan, kita sudah bikin kajian loh sebelumnya.
bahwa ini memenuhi prinsip secara material tidak melawan hukum, sekalipun jelas ada pasal yang dilanggar. Karena apa? Karena patokan-patokan tadi. Terjadi pada tahun 65, itu seorang patih, terdakwanya itu seorang patih di Sambas, di Kalimantan. Jadi bukan di BUMN, dia pejabat publik biasa, tetapi kebijakan itu dalam rangka perdagangan gula, itu dia membuktikan bahwa kenapa gula itu dijual kepada orang yang seharusnya tidak boleh. Karena begini, karena begini, karena begini. Dan itu untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat justru ya kemudian dibebaskan dia oleh Mahkamah Agung. Tindak pidana korporasi itu bukan satu jenis kejahatan yang berdiri sendiri. Bukan. Tetapi tindak pidana korporasi itu adalah sebetulnya tindak pidana biasa ya, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah kemudian kali ini pelakunya adalah perusahaan. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah tindakan tadi pegawai yang tidak mau melaksanakan perintah pimpinan, padahal pegawai ini beralasan tidak mau melaksanakannya karena mau mematuhi regulasi yang berlaku secara internal, kemudian akhirnya pimpinan meng-hire katakan saja orang lain ya semata-mata untuk memenuhi keinginannya yang bersedia untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan internal. Sekarang kita lihat itu pertama adalah terkait persoalan apa ya? Apakah persoalan itu tindakan menyimpang dari aturan-aturan internal itu ya? Apakah bisa merupakan tindak pidana atau bukan? Siapapun yang melakukan. Saya kasih contoh begini. Ya, misalnya kita bekerja di industri obat-obatan. Kemudian harusnya ada standar keamanan tertentu untuk memproduksi obat-obat, gitu ya. Terus kita tapi disuruh untuk udah pakai ini aja nih yang murah lebih murah supaya perusahaan untungnya lebih banyak. Tapi pegawai-pegawai nggak mau lah kalau ini kan berbahaya buat konsumen dan sebagainya, ya, sehingga menolak bekerja. Kemudian pimpinan perintahkan, ya udah kalau kamu nggak mau saya hire aja orang lain agar mau melakukan hal itu. Nah, kalau itu yang terjadi, ya kan, maka produk itu kan menjadi produk yang berbahaya buat konsumen. Maka jelas itu merupakan satu kejahatan. Kalau itu merupakan kejahatan, otomatis kejahatan ini sekarang kejahatan siapa? Apakah kejahatannya pribadi atau kejahatannya korporasi juga? Ya ini kejahatan korporasi juga. Kenapa? Ya tadi pimpinan yang memerintahkan semua. Maka ini merupakan kejahatan korporasi di samping kejahatannya para pribadi-pribadi. Itu termasuk para profesional yang di-hire untuk bersedia melakukan pelanggaran itu. Tetapi kalau jenis pelanggarannya ya bukan jenis pelanggaran yang ada ketentuan pidananya, ya, yang tidak diancam pidana, maka sekalipun barangkali itu bertentangan dengan aturan-aturan internal, tetapi tidak bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana. Mungkin itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum administrasi, mungkin itu bisa dianggap sebagai pelanggaran dalam hukum perdata, ya, tetapi tidak bisa dianggap sebagai pidana kalau yang dilanggarnya adalah tidak ada norma pidana. Jadi bukan ini merupakan satu kejahatan korporasi yang berdiri, bukan begitu. Tergantung itu persoalan pelanggarannya itu dikualifikasi sebagai tindak pidana, ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya atau tidak. Kalau ya pidana, termasuk korporasi. Tetapi ada catatan lainnya, kalau kejahatan itu memang suatu kejahatan yang di dalam undang-undangnya memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi. Karena kita ini sekarang kembali ya, tidak semua kejahatan bisa menjadi kejahatan korporasi karena KUHP kita masih belum begitu. KUHP kita masih tidak mengenal kejahatan korporasi.
Tipikor itu menjadi kejahatan korporasi karena di dalam undang-undang tindak pidana korupsinya menyebutkan bisa. Ya. Tetapi tidak semua undang-undang semacam itu. Ya, ada undang-undang misalnya apa ya? Hak cipta kalau nggak salah ya. Hak cipta itu pernah bisa tindak pidana korporasi dirubah lagi, dicabut lagi gitu, pasang surut di dalam undang-undang kalau nggak salah terkait dengan undang-undang hak cipta. Jadi berbagai undang-undang itu aturannya sekarang masih sendiri-sendiri. Jadi sangat tergantung ini pelanggaran ini diaturnya di undang-undang apa dan bagaimana undang-undang itu mengatur soal korporasi. Ini peran FPI sangat penting, Mbak. Ya, memang betul kan kedudukannya langsung ke Dirut. Artinya tugasnya itu jelas-jelas untuk, kan ini soal pengawasan. Peran yang sangat penting adalah menurut saya terkait dengan pencegahan dan deteksi. Harus ada program pencegahan, harus juga ada program deteksi. Bagaimana kita mendeteksi. Nah, ini harus ada bantuan, kalau memang tidak punya kemampuan, harus ada bantuan dari konsultan untuk membuat desain deteksi. Apa misalnya kan deteksi itu bisa dari laporan keuangan juga, Pak. Ya, misalnya contoh sederhana, saya terus terang bukan expert di bidang itu, tetapi kurang lebihnya misalnya kan kalau ngurus izin anggarannya berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kalau ada mata-mata anggaran yang nggak jelas, nah ini kan peluang-peluang korupsinya gitu kan. Laporannya apa, bagaimana membuktikannya. Dan dari situlah program-program deteksi bisa dilakukan. Untuk bisa, kalau kita nggak punya program deteksi, ya ini salah satu kelemahan. Tetapi kalau kita semua sudah punya program, dan justru kita menemukan, kita berhasil menemukan pelanggaran, SPI berhasil menemukan pelanggaran, korporasinya tidak akan dimintakan tanggung jawab, Pak. Dia aja, pelakunya aja. Justru nanti menunjukkan keberhasilan dari program pencegahan dan itu menandakan bahwa perusahaan itu tidak punya kesalahan. Karena apa? Dia menjalankan program deteksi dan bahkan dia sendiri yang menemukan pelaku kejahatannya dan melaporkan kepada penegak hukum. Tetapi kalau kita sudah menemukan pelakunya, kita tidak melakukan apapun, tindakan administratif apa enggak ngapa-ngapain, membiarkan itu terjadi, besok dibongkar orang, perusahaan terlibat. Tapi kalau kita melakukan langkah-langkah yang proporsional, maka perusahaan dianggap tidak punya kesalahan. Itu kurang lebih, Pak. Nah, kalau tentu kan yang dimaksud kebijakan ini oleh Pak Andik, kebijakan bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan agar korporasi terhindar dari tanggung jawab pidana, ya kan? Agar korporasi terhindar dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Maka perhatiannya pada mana? Perhatiannya pada pasal 4, Pak. Pasal 4 Perma itu ada butir-butir tentang upaya-upaya pencegahan, butir-butir tentang kepatuhan hukum, butir tentang reaksi perusahaan kalau mengetahui ada tindak pidana, ya kan? Nanti tentu di dalamnya terkait soal deteksi dini dan sebagainya. Jadi kebijakannya itu nanti arahnya ke sana. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk memastikan kepatuhan para pegawai? Dari mulai penerimaan, pembinaan, seterusnya. Apa aja? Waktu nerima, komponen apa yang dipakai dalam kaitan dengan penerimaan untuk katakan pegawainya punya standar moral tertentu. Misalnya ya. Ada tes apa dalam penerimaannya. Setelah masuk, ada training-training apa terkait kepatuhan. Bagaimana memantau kepatuhan pegawai terhadap peraturan-peraturan, terhadap korupsi misalnya. Ya. Kemudian soal bagaimana membuat aturan-aturan mengenai deteksi, bagaimana mendeteksi pelanggaran-pelanggaran khususnya korupsi misalnya. Jadi saya terus terang bukan expert untuk mendesain model-model itu. Saya tahu saya ada konsultan-konsultan yang memang pekerjaannya adalah
untuk membuat program-program semacam itu. Pertama dulu soal fakta integritas dan lain-lain ya, GCG apa, cukup nggak? Soal cukup atau tidak itu relatif ya. Persoalannya adalah bagaimana program-program pencegahan itu ya dilaksanakan, dipantau, diurus gitu oleh perusahaan. Ya, apakah itu dilaksanakan, pemantauannya bagaimana dan seterusnya. Kalau itu semua dilakukan proper dan proporsional gitu ya, memadai, maka seandainya ada terjadi penyuapan, seandainya ada pegawai yang disuap, maka perusahaan bisa melakukan defense terhadap korporasi, bukan terhadap pegawai yang nakal itu. Pegawai nakal itu ya jelas ya, sudah OTT misalnya kan, terima suap ya dia. Tetapi sekarang apakah ini berarti perusahaannya korupsi? Nah, perusahaannya bisa defense dengan program tadi. Ini lihat loh, kita tuh sudah bikin program, sudah melaksanakan, sudah ini, sudah bikin pelatihan, sudah apa. Ini aja kebetulan ada orang yang nakal, dan karena itu pula kita mensupport agar dilakukan tindakan-tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Maka perusahaannya bisa membebaskan diri dari itu. Tetapi yang bersangkutannya tentu ya harus menanggung resiko dari apa yang dilakukan. Jadi tidak berarti bahwa dengan adanya program-program itu ya perusahaan terbebas, tidak juga ya, berarti demikian, karena tadi saya katakan bergantung kepada apakah program-program itu sudah dilaksanakan secara proper. Kalau itu dianggap mencukupi, maka perusahaan bisa bertahan, bisa defense dengan alasan tadi, pakai pasal 4 Perma. Tetapi kalau dianggap tidak cukup, maka perusahaan juga mungkin dianggap terlibat di dalam kejahatan itu. Tetapi yang bersangkutan tentu harus mempertanggungjawabkan. Nah, program deteksi. Bagaimana kita mendeteksi kalau pegawai kita ada terima suap atau menyuap gitu ya? Ada nggak programnya itu ya untuk bisa mendetek itu? Nah, ini sangat penting karena kalau perusahaan berhasil mendeteksi lebih dulu, maka jelas itu adalah justru merupakan prestasi dari perusahaan, ya kan? Karena artinya membuktikan program yang dibuat, compliance program yang dibuat berjalan karena deteksinya sukses. Tetapi kalau program yang tahu adalah penyidiknya KPK, ya berarti kan program deteksi kita gagal, program deteksi kita tidak berhasil. Nah, harus mungkin bekerja sama dengan KPK untuk mengevaluasi ada kesalahan apa nih dari program kita, mengapa whistleblowing sistemnya nggak jalan sehingga nggak berhasil mendeteksi itu ya. Nah, nggak ada yang pasti, tetapi yang ada adalah upaya-upaya defensif untuk bisa membuktikan bahwa perusahaan sudah melakukan upaya-upaya cukup dalam bidang pencegahan.